Selamat sore, Bu Susi, apa kabar? Selamat sore, Mas. Baik, kami memberikan kesempatan bagi Bu Susi untuk menyampaikan pandangannya sebenarnya apa yang terjadi antara atau kehadiran AUKUS di Indo-Pasifik ini yang cukup mengejutkan masyarakat, tetapi juga mungkin ada harapan-harapan atau pandangan Bu Susi untuk bagaimana kita juga melihat kesiapan masyarakat Papua ke depan. Disilakan. Oke, jadi saya menulis PowerPoint saya dalam bahasa Inggris karena saya nggak sempat untuk bahasa Indonesia ya. Kebanyakan saya bisa menulis dalam bahasa Inggris. Saya ingin membukakan secara singkat sebetulnya yang terjadi ini ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama, kita harus mengerti status dan hierarki dalam sistem internasional. Ada hierarki, ada negara-negara yang menjaga kestabilan sistem. Kalau sistem itu tidak terjaga, tentunya semua melakukan hal-hal semena-mena apa yang mereka kehendaki. Dalam hal ini, Amerika Serikat telah menjadi penjaga international order atau tatanan dunia setelah Perang Dunia Kedua. Lalu terjadi bermacam-macam perkembangan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, terjadi disrupsi dalam tatanan internasional, terutama pada masa Donald Trump. Jadi pada saat Joe Biden hadir, dia ingin menata kembali tatanan dunia ini. Dia mempunyai beberapa pilar kebijakan yang akan diberlakukan dan kalau bisa sih memungkinkan tatanan yang lama itu bisa diperbaiki dan bisa dinyatakan kembali sebagai sesuatu yang cukup menghasilkan kemakmuran di berbagai negara. Lalu kita menghadapi juga kenyataan bahwa Indonesia sendiri sedang membangun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi krisis ekonomi di mana-mana, sehingga akhirnya harus seringkali memilih hal-hal yang sangat-sangat sulit. Memilih akan meneruskan yang sebelumnya atau memilih untuk memfasilitasi satu upaya pembangunan agar terjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya temukan dalam sebuah penelitian dari ISEAS yang sebetulnya menunjukkan agak ada kesulitan nih, karena kalau dibaca tentang pandangan tentang Southeast Asian views, pandangan Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat, itu sebetulnya jauh dari objektif realitas. Realitasnya sebetulnya begini, tapi dibaca secara berbeda. Misalnya, penelitian ISEAS itu menunjukkan adanya responden yang menganggap memang Amerika dan Cina itu sebagai kekuasaan yang sangat berpengaruh. Lalu dia temukan kembali juga responden-responden yang mengidentifikasi bahwa Cina atau Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh. Lalu ada penemuan lainnya, yaitu bahwa jumlah prosentase responden yang mengatakan ASEAN harus memilih Amerika atau Cina jika dipaksa untuk beraliansi, menunjukkan bahwa aliansi kepada Amerika cukup tinggi ya dibandingkan dengan aliansi kepada Cina. Padahal yang kita dengar seringkali, ayo berteman dengan Cina gitu, karena Cina menguntungkan ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya tentang kemungkinan memilih, kecenderungan untuk memilih Amerika Serikat cukup tinggi. Lalu prosentase dari responden yang benar-benar yakin bahwa Amerika adalah partner yang strategis, mitra yang strategis, dan penyedia keamanan regional. Penyedia keamanan regional ini sebetulnya disebut sebagai public goods. Siapa yang akan menyerahkan public goods kepada dunia kalau mereka ingin membangun? Public goods itu sesuatu yang samar-samar kelihatan tapi kita butuhkan.
andaikan public goods itu tidak disediakan dan semua melakukan sekehendak hati, kita akan menemui kasus-kasus seperti di Somalia misalnya, semua menjadi pirates, semua melakukan sekehendak hati dan negaranya saja sudah tidak ada sejak 1971. Lalu presentasi dari responden dari Indonesia yang mengatakan ASEAN harus memilih Amerika Serikat atau China kalau dipaksa untuk beraliansi dengan keduanya, kelihatannya Amerika lebih rendah dibandingkan China. Jadi kecenderungan dari responden Indonesia lebih memilih untuk beraliansi dengan China. Lalu persentase dari responden yang percaya bahwa Amerika akan melakukan hal yang terbaik untuk memberikan kontribusi pada global peace, security, prosperity, dan governance, itu kelihatannya Indonesia yang paling rendah. Filipina cukup meningkat, lalu Singapura juga lebih tinggi dari Indonesia, pokoknya Indonesia paling rendah. Jadi, di samping ada kasus nyata bahwa terjadi perebutan pulau-pulau karang di seputar Laut Cina Selatan, yang tentunya membuat salah satu anggota ASEAN cukup menghadapi kesulitan. Misalnya Filipina akan mengantarkan air dan sebagainya, dipersulit oleh penjaga-penjaga dari kapal-kapal Cina. Lalu Code of Conduct yang sebetulnya dibutuhkan belum lagi terbentuk sejak ARF yang terakhir. Jadi nantinya ini pertemuan ASEAN September itu akan sangat kritis. Bisa nggak pertemuan ASEAN itu nantinya bulan September itu bisa menentukan Code of Conduct antara pihak-pihak yang berseteru di seputar perairan kita. Malah ada asumsi bahwa pulau-pulau karang itu akan dirangkai menjadi archipelagic state. Kalau dia dirangkai sebagai archipelagic state, sebetulnya lalu lintas perkapalan juga terganggu. Dan akhirnya freedom of navigation juga hilang. Padahal kan banyak yang berkepentingan. Misalnya Jepang tergantung sekali pada lalu lintas yang akan mengantarkan minyak dan sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi itu lebih didorong oleh kesamaran segala masalah yang harusnya sebetulnya cukup jelas. Harus ada public goods menciptakan international security. Karena tanpa international security, tentunya tidak akan bisa membangun. Siapa yang bisa membangun kalau semuanya berseteru dan berperang? Kita lihat apa yang kejadian di Eropa, itu berdampak kepada Asia. Di Ukraine dengan Rusia. International order mana yang dipatuhi pada saat sebuah negara ingin melakukan sekehendak hati saja, melakukan apa yang menurut dia pantas dilakukan. Nah, kalau saya lebih cenderung melihat memang transnasionalisme ini menimbulkan segala macam kesan-kesan buruk atau kesan-kesan baik, tapi jarang yang bersifat tegas untuk menyatakan siapa yang bisa menciptakan public goods international security itu. Nah, itu harus dijaga. Jaganya bagaimana? Kalau menjaga dengan mulut manis, yang nggak akan ada yang takut. Tetapi kalau memberikan perimbangan dalam alam balance of power, yang sebetulnya dilakukan oleh Amerika Serikat dengan membentuk Quad, membentuk AUKUS, membentuk IPEF, tujuannya jelas. Hanya memang terjadi terjadi sedikit kesulitan karena seperti Dubes Marsil menulis buku yang menyatakan Amerika Serikat tidak mengerti Asia Tenggara. Dia selalu berkecamuk dalam pemikirannya bagaimana caranya meletakkan Asia Tenggara. Lalu dikatakan munculnya Cina dan naiknya posisi Cina yang sebetulnya secara strategis kalau dihitung dari survei yang dilakukan ISEAS itu tidak seberapa menonjol apa yang dilakukan Cina terhadap Asia Tenggara, malah lebih besar manfaat untuk mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat.
Rise of China itu mendorong untuk melihat Asia Tenggara dari prisma US-China relations. Itu yang menyebabkan problem. Karena kalau Amerika mulai keras dalam negosiasi-negosiasi, tentunya misunderstandings terjadi atau kesalahpahaman dari masing-masing pihak. Jadi kalau ada yang keras, lalu maunya dijaga agar yang keras itu tidak mendesak. Padahal sebetulnya kalau secara statistik, Amerika lebih menguntungkan Asia Tenggara dibandingkan kalau kita berhubungan dengan Cina. Tetapi karena jarang dijabarkan, saya masukkan di dalam PowerPoint itu statistik-statistik yang sangat menarik untuk saya ya. Jadi saya cuma meletakkan problematik ini adalah pada problematik orang tidak paham tentang public goods. Public goods itu international security. Semua membutuhkan keamanan internasional untuk bisa membangun. Bukan hanya uang, bukan hanya ekspor, import dan segala macam, tetapi kalau tidak ada keamanan tidak bisa membangun. Kedua, siapa yang bisa melakukan itu? Kalau dari survei yang dilakukan ISEAS, kelihatan mereka percaya bahwa Amerika bisa melakukan itu. Sedangkan kita belum tahu tentang negara-negara lainnya. Tapi karena media sosial banyak mengutarakan hal-hal yang sebetulnya bukan truth, tapi pseudo-truth atau kadang-kadang hoax. Kadang-kadang popularitas dari media sosial entertainment hub. Jadi seperti kita menjajakan kebohongan-kebohongan tapi enjoyable gitu loh. Orang suka. Nah, di sini letaknya saya akan menempatkan permasalahan ini adalah ingat hierarki, ingat public goods berupa international security. Ingat juga kalau mau menghitung siapa yang lebih menguntungkan kita itu yang benar gitu loh. Bukan secara statistik dianggap Cina yang paling banyak memberikan sesuatu. Padahal sebetulnya kalau dilihat secara statistik dari ISEAS ini, saya yang mengandalkan tulisan ISEAS bukan penelitian saya sendiri, mengatakan bahwa Amerika justru lebih besar proporsi predictability dan fixation untuk membantu dan menyalurkan segala janji-janjinya. Jadi banyak kita terhadang oleh media sosial yang mengadakan entertainment berupa hoax-hoax yang kadang-kadang ini gimana sih untuk memikirkan hubungan antar negara kan tuh mesti rajin membaca, rajin mengamati, rajin melihat. Karena ini bukan hanya AUKUS saja, mulai dari Quad, mulai dari IPEF, mulai dari hal yang dilakukan Amerika untuk berhubungan dengan Amerika, yaitu Asia Reassurance Initiative Act atau ARIA, itu tahun 2019. Jadi untuk melakukan sesuatu biasanya mereka melakukan hal-hal yang birokratik dan menjadi foundation atau menjadi landasan untuk melakukan sesuatu. Jadi nasihat saya kepada kawan-kawan di Papua adalah belajar banyak-banyak, banyak membaca, jangan mendengarkan hoax-hoax, dengarkan kata-kata dari Kementerian Luar Negeri, RRI, TVRI, karena kebanyakan TV-TV swasta itu juga berkepentingan untuk mengacaukan selama pemilu. Kalau saya punya pilihan, pemilu uangnya untuk kasih orang miskin aja daripada ribut dan kompleks dan akhirnya menyebabkan kebodohan masyarakat ya. Jadi sebenarnya nasihat saya kepada Papua, jangan khawatir. Kalau sementara kita tidak salah memilih kawan, tentunya persahabatan itu bisa dijaga. Hanya kita berharap dalam pertemuan ASEAN yang akan datang itu Code of Conduct (COC) untuk South China Sea itu bisa di-resolve. Karena tanpa itu masih ada gangguan-gangguan berupa apa yang akan dilakukan Cina. Lalu apa lagi yang akan dilakukan Amerika? Kan itu berbalas ya. Kalau misalnya satu melakukan sesuatu, pasti dibalas sesuatu yang lain. Dan makin krisis itu kelihatannya apa yang dirasakan oleh Bongbong di Filipina, dia merasa bahwa dia bukan lagi Duterte gitu. Dia
rasakan bahwa apa yang dia akan lakukan sebagai wilayahnya itu terganggu oleh gangguan-gangguan keamanan. Jadi ya pendek kata itu saja. Kalau misalnya mau PowerPoint, saya sudah serahkan kepada Laus, bisa dibaca, bisa diuraikan sendiri. Yang penting ingat public goods. International security is a public good. Jadi itu yang pertama harus kita jaga agar kita bisa terus membangun. Kalau international security itu tidak terjadi, bisa seperti Ukraine, makan aja nggak bisa, mungkin gandumnya nggak boleh lewat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas ya kalau saya berbahasa Indonesia, karena PowerPoint saya berbahasa Inggris. Mungkin Laus bisa bantu terjemahkan lah. Oke, Laus, segitu aja ya. Thank you, Ibu Susi. Ya, kita berikan aplaus apresiasi yang meriah bagi Bu Susi Sudarman telah mengantar kita pada satu paparan yang menjadi fondasi ya, tentunya untuk kita melihat bagaimana arah kebijakan negara, tetapi juga masyarakat kita yang terus berproses dalam satu tantangan yang besar ya, terutama terkait dengan hoax entertainment. Ini juga menjadi sesuatu yang tentunya harus mampu ya negara memproteksi sehingga masyarakat kita tidak gagal paham, tidak gagal memahami satu dinamika yang is very complicated, tapi how to build public good as a international security ini menjadi satu kata kunci yang tentunya menjadi harapan kita bersama.